pernah kita obrolkan tiga pusaka yang dimiliki oleh Pandawa itu menjadi semacam instrumen untuk menjadikan kehidupan masyarakat di Amarta itu Toto Tentrem Kertoraharjo Gemah Ripah Loh Jinawi Subur Kang Tanpa Tinandang Sarwa Tinandur, kurang lebih seperti itu. Artinya satu negeri yang digambarkan masyarakatnya hidup aman, tentram, damai, makmur, serba tumbuh apa yang ditanam, kira-kira semacam itu. Salah satu unsur pentingnya adalah tiga pusaka yang dimiliki, yaitu Jimat Kalimosodo. Ini pernah kita spill itu sebagai manifestasi dari spiritualitas, aspek spiritualitas dari para pemimpin. Kemudian Payung Tunggul Naga itu sebagai payung hukum yang melindungi kepastian hukum bagi tata kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah Tumbak Koroh Welang. Itu kita ibaratkan satu instrumen yang itu memperlancar tata kehidupan masyarakat, baik dalam hal mencari pekerjaan, kemudian tatanan ekonomi, kelembagaan ekonomi itu disimbolkan oleh Tumbak Koro Welang. Hal-hal yang bersifat praktis, teknis itu tujuannya adalah untuk memakmurkan masyarakat. Nah, terkait dengan Payung Tunggul Naga atau kepastian hukum, ini kita bisa melihat kasus yang dialami oleh Thomas Lembong ya, seorang mantan menteri perdagangan itu saat ini dituntut jaksa 7 tahun. Ini beberapa pengamat mengatakan ini hal yang janggal ya dari sisi pengadilan. Nah, saya juga tidak paham tentang detail pengadilan, tapi rasa-rasanya kalau kita melihat beberapa analis itu ya memang terjadi kejanggalan, dan hampir dipastikan kalau itu kejanggalan itu kemudian yang lebih dominan dalam peristiwa hukum, maka hampir pasti itu adalah persoalan politik. Nah, ini kembali mengapa masyarakat itu kemudian menganggap politik itu kotor, itu ya salah satunya ketika politik itu menjamah atau mengintervensi pengadilan ya. Bahwa kemarin Mr. Prabowo sudah mencoba memperkokoh kejaksaan dengan perlindungan baik jaksa maupun keluarga jaksa dengan aparat TNI. Ini satu hal yang progres ke arah yang positif, tetapi tentu masih ada kasus-kasus yang menyimpang, yang dalam hal ini ya Tom Lembong. Kalau Anda ingin melihat atau kenapa pengadilan Tom Lembong itu syarat dengan kepentingan politik, itu bisa Anda simak di penjelasan Dr. Hamdan, kalau tidak salah, mohon maaf kalau keliru, di channelnya Bung Hersu Beno Point. Itu ada wawancara dengan Dr. Hamdan, ahli keuangan negara, itu mencoba membedah secara teknis bagaimana kejanggalan pengadilan Tom Lembong sehingga jaksa bersikukuh untuk menuntut 7 tahun. Ini tidak usah masyarakat yang punya latar belakang hukum yang kuat itu pun bisa menduga-duga bahwa apa yang dialami oleh Tom Lembong ini adalah
lebih ke persoalan politis. Nah, kalau sudah mengarah ke persoalan politis dan itu kotor, maka hanya memperkuat persepsi masyarakat bahwa politik itu kotor. Ini yang saya kira menjadi catatan yang sangat serius di pemerintahan Mr. Prabowo untuk tidak mencoba mengintervensi di wilayah hukum, biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Saya yang tertarik adalah menurut penjelasan Dr. Hamdan itu bagaimana bisa tuntutan jaksa itu based on audit BPKP, di mana ada BPK, ada BPKP, sementara audit yang pernah dilakukan oleh BPK itu menyatakan tidak ada masalah dengan periode saat Tom Limbong mengendalikan Kementerian Perdagangan terkait dengan impor gula, itu tidak ada yang salah. Dan dalam persidangan sendiri masyarakat sudah bisa menangkap sebetulnya apakah Tom Limbong itu melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh jaksa. Ini masyarakat awam juga sebetulnya dengan meskipun dengan presisi yang tidak sebagaimana ahli hukum, tetapi bisa menduga-duga bahwa ini adalah satu kekotoran politik yang memasuki ruangan persidangan ini. Nah, ya kita sebagai masyarakat Indonesia yang berharap bahwa bangsa ini akan semakin cerah ke depan, itu mestinya pemerintahan dalam hal ini Mr. Prabowo mengembalikan payung tunggul nogo itu sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat itu akan memperoleh kepastian hukum. Salam konstitusi.